Hadirin ikhwan wal akhwat, alhamdulillah saya pada malam ini masih bisa bergabung sama-sama belajar. Niatnya jam 8 ingin sudah di sini. Izin Allah karena ada longsor di Gentong, maka mobil macet. Saya ganti pesawat pakai ojek. Transit dulu pesawatnya di Bandara Internasional Pamoyanan. Lalu dilanjutkan lagi ojek kedua, pesawat kedua ke sini. Saya katakan, cepat Mang. Untung dulunya bukan pembalap tapi suka lari gitu. Bagi kita semua, walaupun guru agung kita secara fisik telah berpindah alam, kita tetap istiqomah. Luar biasa. Kira-kira berapa tahun sebelum wafat beliau menurunkan wa'tasimu pengersa? Setahun ya? Kurang lebih setahun ya. Setiap berdoa diakhiri dengan wa'tasimu. Ini searah dengan ketika para wakil talqin 6 bulan sekali disilaturahmikan. Ya seperti biasa kita menangani sesuatu lebih banyak pakai otak, pakai ilmu. Dan sebut saja ketika itu masalah tidak tuntas. Maka subuh-subuh semua menghadap pengersa, guru agung, pengersa Abah. Beliau tidak menanyakan masalah apa, lalu menunjukkan jawabnya mana, enggak. Tapi beliau bersabda Quran. Diambillah Al-Quran. Setelah diambil Al-Quran, beliau buka. Setelah beliau buka, beliau tutup, sudah. Nah, kami katakan sudah dijawab semua, kembali ke Quran, pulang. Ini sejarah mankobah itu. Salah satu mankobah. Maaf, ini rambut saya awut-awutan. Ojek. Selanjutnya wa'tasimu bihablillah. Bijaksana lagi. Ayat itu lumayan panjang, tetapi diambil saja substansinya. Berpeganglah kamu sekalian kepada, bahasa asalnya, tambang Allah, agama Allah, dinullah, kitabullah, yang intinya semuanya adalah zikrullah. Wa'tasimu bihablillah. Tidak Allahumma ja'alna minal mu'tasimina lillah, tidak, tapi langsung ayatnya saja. Berpeganglah semua kepada nama Allah. Bagi yang memahami isyarat-isyarat, kan dalam mankobah disebutkan salah satu sifat orang tasawuf adalah isyarat. Itu sudah isyarat. Bagi yang paham isyarat sudah mengambil kira-kira oh ya. Nah, jadi bagi kita semua tetap, kalau saya SMS saya juga sama dengan pengersa, banyak yang SMS. Harus bagaimana kita, ada yang bimbang, bahkan ada yang fatwa. Kalau pengersa sudah tiada, maka wakil talqin pun dicabut wewenangnya. Ini saya tanyakan dari kitab apa itu? Ya nggak apa-apa, rasa tanggung jawab itu kan. Tapi mungkin ngomongnya terlalu depan. Ya, bukan ahli fatwa lalu berfatwa. Nggak. Para wakil tetap diberi tugas sampai akhir hayat, tetapi tidak boleh mengangkat wakil. Sebab wakil talqin bukan singgasana.
Saya katakan di mana-mana yang paling harus kita syukuri, alhamdulillah kita tidak dipecat oleh guru sebelum beliau wafat. Itu dulu yang harus. Tidak dipecat sebagai murid, masih diizinkan dikir, itu yang mahal. Masih diizinkan hati-hati nih di kalangan para ikhwan. Bodoh sih sama aja dengan saya juga bodoh, tapi jangan terlalu bodoh ya. Jangan terlalu bodoh. Mungkin menganggap yang martabat tinggi itu pengurus yayasan, martabat tinggi itu wakil talqin, martabat tinggi itu adalah kemursidan. Mohon maaf, martabat tertinggi adalah zikir gitu. Diulang. Mana mau ngomong gitu sih. Martabat yang tertinggi itu adalah orang koyo kita masih diizinkan lidah ini digerakkan untuk itu yang mahal. Berdasarkan wala dzikrullahi akbar. Zikir itu agung, yang melakukan zikir agung, cuma tidak mengagung-agungkan keagungan gitu. Tuan-tuan lah, puan-puan lah, ibu dan bapak lah, manusia-manusia agung. Diagungkan. Karena didekatkan, ditempelkan, digabungkan dengan yang agung. Apa yang agung? Zikir. Walaupun mungkin sudah disampaikan oleh sohib-sohib yang lain, jangan banyak atau bergunjing bicara hal-hal yang bukan wewenang kita. Paham maksud saya? Saya hargai ikhwan yang nanti penggantinya siapa, pelanjutnya siapa. Ini bukan RT, ini bukan partai. Kalau kiai pesantren wafat bisa difikirkan oleh kita siapa yang melanjutkan pesantren ini. Itu pesantren. Partai ini ketuanya wafat, siapa pelanjutnya? Insya Allah sudah banyak. Salah satu indikasi bagi saya mursyid yang kamil, mukamil, mukhlis adalah tidak mengumumkan atau mengangkat pelanjutnya di masa hidup. Kalaupun ada, sangat rahasia. Atau tidak. Karena posisi kemursidan bukan singgasana. Syukur kalau kawan-kawan sudah lebih paham daripada saya. Tapi barangkali ada yang kurang paham, maka saya boleh sharing. Menurut masyarakat, waduh punya jamaah 4 juta sedunia, wah itu kebesaran. Kok agungan, nanti tahtanya itu tahta. Diwariskan pada siapa? Salah paham 1000 kali salah paham. Seorang mursyid tidak pernah merasa punya kedudukan. Tidak pernah merasa punya singgasana. Tidak pernah merasa punya kebesaran. Yang ada adalah pribadi yang ibadah, syukur, taubat, tawadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu banyak orang lain yang melihat ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, maka minta dibimbing. Berjuta-juta umat manusia datang padanya. Mohon bimbingan, mohon tuntunan, sucikan diri, tingkatkan iman takwa pada Ilahi, sucikan batin, tembuskan diri padamu Robbi. Oh guruku yang mulia, bimbinglah kami. Oh guruku yang agung, tuntunlah kami. Oh guruku yang mulia, bawalah kami. Oh guruku yang agung, tembuskan kami. Berjuta-juta datang karena bukan dipanggil, dipelet, dipropagandai. Kalau kita sering menyampaikan madah, pujian kepada Abah, objektif, sesuatu yang nyata seperti yang disampaikan beliau tadi. Testimoni, pembuktian, dalilnya jelas,
Qur'annya, hadisnya, kitab ulamanya jelas. Tidak pernah menyanjung hisapan jempol. Ya, sungguh kalau dituliskan mankobah beliau, yang ingat sajalah, insya Allah ribuan mankobah. Syukur kalau sudah ada yang menangani. Kalau belum, kita reng-rengan semua yang pernah merasakan limpahan karomah dari beliau, tulislah, sampaikan kepada kami. Barusan bagi saya, jadi karomah bukan harus melihat Abah terbang. Kita kan menduga wali itu yang selalu terbang dari pohon pete ke pohon kelapa. Bawa tasbih segede-gede telur asin, jubah. Allah. Uang itu Deddy Mizwar itu. Dalam film. Enggak karomah itu. Barusan saya nonton karomah. Mobil saya, supir saya melarikan mobil set sampai ke dekat Malangbong sebelah sini sedikit, macet. Tanya ke pedagang asongan, udah lama 2 jam. Ada apa? Longsor. Oh ya, saya turun, udah turun jalan. Kata supir, Pak kemana? Cari ojek. Biasa, assalamualaikum ya sayyidi ya waliyallah gitu. Salam untukmu wahai wali Allah, wahai guru agung. Kalau ada izin Allah, barangkali saya ingin ikut gabung. Bukan mau ceramah, bukan. Ikut gabung, duduk bersama, mendengarkan. Wong ini kan cuma radio-radio butut. Studionya di mana? Kami ini radio-radio butut. Studionya. Datang ke sini yang mendengarkan. Saya cegat motor banyak nian, lewat semua malah takut barangkali karena baju putih di tempat gelap. Mungkin dianggap bontot, dianggap apa itu? Pocong. Ada yang berhenti satu. Kemana Pak? Suryalaya. Aduh, saya ke Tasik, nggak apa-apa. Sampai Pamoyanan aja. Naik ya. Mohon maaf Bapak dari mana? Mitra Batik Tasik. Oh iya. Kegiatannya saya guru. Oh. Bapak dari mana? Sukabumi. Oh, saya dulu KKN di Sukabumi. Oh, kuliah di mana? UIN. Jurusan apa? Bahasa Inggris. Oh, terima kasih Pak. Saya kata, Pak bisa cepetan. Biasa dikasih betis minta paha. Macet kanan saya katakan, kiri juga boleh. Alhamdulillah bisa ngompas cepat sampai di Pamoyanan. Saya ngambil dompet, layaklah 50.000 saya katakan. Begitu, jangan Pak, jangan, kata jangan. Oh, ini buat bensin, jangan. Tuh, karomat itu, mankobah itu. Ya itu salah satu mankobah. Ya kalau dari Pamoyanan ke sini mau disebut mankobah boleh, ya biasa-biasa juga boleh. Dan saya bayar di depan barusan. Alhamdulillah. Itu jadi keur urang teu ungut kalinoan teu gedag kaanginan. Andaikan ada 1-2 tokoh yang tatawul panjang beheng, elegegan cari muka di depan jamaahnya lalu mereka bahasa bahwa sebenarnya biasa. Umpama ada yang begitu, doakan supaya cepat balik hatinya. Saya sebagai khodim Suryalaya, kita semua jangan ragu-ragu bertekad bahwa tetap berkhidmat kepada Suryalaya. Siap? Nah, itu aja. Tetap berkhidmat. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Yang penting kita tetap berkhidmat. Itu sudah martabat yang sangat tinggi. Alhamdulillah.